Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahasan kita di surah Ar-Ra'd ayat 19 dan seterusnya itu berkaitan dengan ulul albab, berkaitan dengan orang-orang yang cerdas yang tidak salah merespon pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, sama dengan orang yang buta? Apakah orang yang melek Al-Quran itu sama dengan orang yang buta Al-Quran? Ya, kalau jawaban sih gampang aja, pasti beda lah. Ya. Tapi bukan itu yang Allah kehendaki. Allah menghendaki kita merespon pertanyaan itu, maka Allah katakan innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, hanya ulul albab saja, hanya orang-orang yang cerdas saja yang mau merespon pertanyaan ini, yang mau menjadikan pertanyaan ini sebagai pelajaran. Ya, baru setelah itu Allah ya memberitakan kepada kita tentang kriterianya ulul albab itu. Ini di ayat 20-nya. Siapa itu? Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yaitu orang-orang yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah dan tidak merusak mitsaq. Ya, kemarin ada pertanyaan ya sekitar al-ahd dengan mitsaq. Apa sih perbedaan al-ahdu sama al-mitsaq? Al-ahad itu perjanjian juga tuh. Terus al-mitsaq juga perjanjian. Ya, Bu Nova tuh tanya sama saya. Al-ahad itu perjanjian yang di dalamnya ada penugasan itu. Perjanjian yang di dalamnya ada penugasan. Ya, misalnya dalam Al-Quran tuh ada innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin dan seterusnya. Ini ayatnya ya. Ayat yang menyebutkan bahwa ahad itu artinya adalah penugasan. Saya tulisnya ahida. Oh, banyak amat. Ahida ilaina. Ya, ini dia ya. Surah Ali Imran. Kita buka ya. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina. Nih, Bu Nova ya. Ahida ilaina. Nah, mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita. Ahida sih artinya menugaskan ya. Kalau ahida ila itu artinya menugaskan. Ya. Ya. Jadi
perjanjian kita dengan Allah itu ada sisi-sisi penugasan dari Allah kepada kita agar kita mentaatinya. Itu namanya janji, ya. Janji yang di dalamnya ada penugasan. Dan ada hubungannya dengan masa. Ya. Ya. Penugasan, masa, atau waktu. Ya, misalnya orang mengatakan fi ahdi nabiyina, di masa nabi kita. Sementara al-mitsaq ini dari wathaqo. Ya. Ya. Dari wathaqo ini ada wathiqah, ya. Wathiqah itu apa nih? Wathiqah ini bukti tertulis. Itu ya. Wathiqah itu bukti tertulis. Jadi mitsaq ini perjanjian yang ada bukti tertulisnya. Ya, kalau di dalam kitab itu ada namanya kitab perjanjian. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru tertulis itu. Itu namanya mitsaq itu. Ya, sementara orang ada mengira bahwa ada misa itu. Ini adalah hari misa. Ya, ini dari mitsaq, ya nggak tahu saya sesungguhnya. Tapi karena ini dari bahasa Arab. Ya. Orang Arab mengatakan al-film al-wathaiqi, film dokumenter. Dari kata wathiqah, ya. Jadi ada bukti tertulis, ada dokumentasi, ya, itu hubungannya dengan mitsaq. Nah, orang yang cerdas itu tidak melanggar perjanjiannya dengan Allah. Tidak merusak perjanjiannya dengan Allah dan tidak merusak perjanjian secara tertulis. Secara umum perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan siapapun. Ya, meskipun perjanjian itu ia teken ya, dengan orang kafir. Ya, tidak boleh dirusak. Itu orang cerdas, ya. Walladzina yasiluna ma amarahumullahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ini yang kedua nih, ini nggak bisa ditulis sebentar ya. Orang-orang cerdas itu adalah orang-orang yang senantiasa menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yakhshawna, dan mereka selalu khasyah, selalu takut rabbahum, kepada Tuhannya. Ya, tidak dianggap remeh. Apa yang Allah perintahkan bagi dia itu adalah yang paling penting. Apa yang Allah larang untuk dikerjakan bagi dia itu harus diperhatikan nomor satu. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut, senantiasa takut akan buruknya perhitungan. Ini nih, meskipun ini berita tentang kriteria orang-orang yang cerdas, tapi isinya apa itu? Isinya juga tetap perintah itu. Perintah agar kita menyambung silaturahim. Perintah agar kebaikan jangan diputus. Begitu. Itu yang satu ya. Nah, efeknya banyak. Kalau kita menyambung silaturahim, manfaat pertama itu adalah ketersambungan kita dengan Allah. Karena Allah mengatakan Anar-Rahman. Saya adalah Ar-Rahman. Syaqaqtur rahima min ismi. Faman wasalahu wasaltuhu.
wa man qata'ahu qata'tuhu. Ya. Saya adalah Ar-Rahman, saya ambil rahim itu dari namaku. Ya, rahimnya sudah yang di dalam rahim sudah berapa bulan. Rahim itu diambil dari nama Allah itu. Ya. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan agungnya kedudukan rahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hal itu kita jumpai di banyak ayat Al-Qur'an. Selalu saja Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan apapun juga. Terus wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Wabidil qurba wal yatama. Dan kepada keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Lihat. Jadi selalu tuh kerahiman itu disebutkan setelah Allah. Setelah ibadah dengan tauhid, dengan akidah yang benar, syariat yang benar. Setelah itu Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Kepada saudara, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Lihat tuh. Jadi, kapan kita menyambung silaturahim, maka Allah akan tersambung dengan kita. Allah katakan, faman wasolahu wasoltu, siapa yang menyambung silaturahim, aku tersambung dengan dia. Waman qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus silaturahim, maka aku putus dari dia. Tidak ada jaringan. Nah, kalau putus, dia berdoa tidak didengar oleh Allah. Ya, tidak ada jaringan. Jadi betapa pentingnya tuh silaturahim. Ya, jadi efek dari silaturahim itu apa? Efeknya kalau kita lakukan silaturahim, maka Allah akan sayang kepada kita. Doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada seorang anak benci kepada orang tuanya, orang tua benci kepada anaknya. Seseorang benci kepada saudaranya, jangan ada kebencian. Ya, apabila di dalam hati kita ada kebencian, ketahuilah maka itu adalah penyakit. Kepada orang jahat, hatta kepada orang jahat, hati kita ini jangan benci, yang ada adalah sayang. Bagaimana caranya orang yang jahat itu bisa kita nasihati, bisa kita ubah. Begitu ya, semestinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terus ada hadis mengatakan, man ahabba man arada ayyun sa'alahu fi atharihi wa yutala fi umrihi falyasil rahimah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hendaklah ia silaturahim. Jadi kalau silaturahim itu efeknya panjang umur, rizki mudah, ya ketahuilah itu makna silaturahim itu adalah bukan sekedar menyambung tali persaudaraan, tetapi menyambung tali persaudaraan untuk penguatan ekonomi juga itu. Ya. Untuk penguatan ekonomi. Berkah dari Allah dan kitanya mesti berusaha bagaimana keluarga ini ekonomi bisa mapan. Ya, dirajut masa depan ekonomi keluarga. Itu silaturahim antara lain manfaatnya. Kasih sayang akan berjalan. Terus berikutnya adalah wa yakhshawna rabbahum, dan selalu takut kepada Tuhan mereka.
Ya, kalau selalu takut, apa sih efeknya kalau selalu takut kepada Allah? Ya, kejiwaannya ya secara psikologi. Kalau orang takut kepada Allah, itu tidak akan mudah berbuat maksiat. Karena dia takut. Tidak akan mudah berbuat maksiat. Ya, takut kepada Allah itu takut akan siksa Allah. Kalau dia takut mau berbuat maksiat, ya, mungkin dia gemetar. Takut sekali. Terus wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut akan buruknya hisab, akan buruknya perhitungan. Aduh, takut nih kalau saya lakukan ini waktu saya jadi merah. Kalau saya lakukan ini pada hari ini tertulis merah semua oleh malaikat nih catatan. Takut. Orang kalau takut ya akan buruknya perhitungan di akhirat, timbangan-timbangan amal kebaikannya akan menjadi ringan. Takut mereka dengan hal seperti itu, mereka akan berhati-hati. Efeknya tuh, kalau dia berhati-hati dari mengerjakan apa yang tidak Allah ridhoi, nanti dia akan terbimbing melakukan yang baik-baik, yang Allah ridhai. Itu ya. Di dalam Al-Quran ada ya. Kita akan coba melihat ayat yang mengatakan begini. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Ya, dalam surah Al-Haqqah ya. Surah Al-Haqqah ayat 19. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Maka adapun orang yang diberi kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya, dia terima ya, dengan tangan kanannya. Fayaqulu lalu dia katakan, oi, iqra'u kitabiyah, bacalah kitabku ini. Lihat, dia dikasih kitab ya, dikasih kitab catatan amal dari sebelah kanannya, diambil dengan tangan kanan. Lalu dia kata, oi, baca nih kitab saya nih, kitab catatan amal saya. Dia sudah baca belum? Dia sendiri belum baca. Dia sendiri belum baca. Tapi dia yakin, ya, berdasarkan ajaran agamanya, kapan orang mendapatkan catatan, kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia pasti masuk surga tanpa ada siksa itu. Menariknya ya, dia katakan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya, kalau diterjemah secara harfiah sih jelas ya. Apa tuh artinya inni dhanantu? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya, saya mau tulis ya. Meskipun ada di terjemahan Al-Quran ya. Tapi kalau kita memahami proses ya dan kedudukan akan beda ya. Ini dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
Apa tuh ini? Ini sesungguhnya aku dzanantu. Dzan itu apa? Mengira. Tuhnya kan telah. Sesungguhnya aku dulu waktu di dunia telah mengira. Atau bisa juga telah meyakini. Ani bahwa aku mulakin menjumpai hisabiah perhitungan saya. Atau hisab saya. Ya, bahasa kitanya, waktu di dunia, saya ini sungguh-sungguh mengira bahwa saya bakal dihisab. Karena dia mengira atau yakin bahwa dirinya akan dihisab, maka apa yang dia lakukan? Yang dilakukan adalah kehati-hatian. Khawatir kalau hisabnya buruk besok di akhirat, maka dia selalu berhati-hati. Ya. Berhati-hati dalam menjalankan segala perbuatannya, segala amalannya. Nah, hasilnya dia dikasih catatan amal dengan tangan kanannya. Belum dia baca, dia sudah histeris teriak, baca kitab saya, baca kitab saya. Dulu saya kira saya bakal dihisab, ternyata tidak dihisab. Ya, maka Allah katakan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia ada kehidupan yang radiyah. Apa tuh makna radiyah? Makna radiyah itu artinya kehidupan yang meridhoi, bukan kehidupan yang diridhoi. Kehidupan surga, kehidupan akhirat itu meridhoi dia. Beda kan? Ada radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Kalau radiyah itu ridho. Jadi kehidupannya meridhoi dia. Apa yang diinginkan, semua tatanan, semua sistem yang Allah bikin di surga itu mencintai orang tersebut. Mencintai orang yang di dalam surga. Semuanya cinta. Bukan kayak di dunia ini, kehidupannya sering tidak meridhoi manusia, gempa lagi, angin lagi, ya banyak sekali. Lagi-lagi banjir bandang. Itu namanya kehidupan yang tidak meridhoi penduduknya. Tidak meridhoi manusia. Tapi kalau di surga enggak. Nah itu tuh efek dari wa yakhafuna su'al hisab, ya, mereka takut akan buruknya perhitungan. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba udziba, siapa yang dihisab pasti disiksa. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, itu ada ayat yang mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Dihisab dengan hisab yang mudah, tidak disiksa dong. Rasul katakan bukan itu yang disebut hisab yang mudah tuh. Hisab yang mudah tuh ya tidak dihisab. Mana tidak dihisab, hanya dikasih catatan amal dengan tangan kanannya. Itu tuh hisabnya. Tidak ditanya macam-macam, dikasih buku aja. Ya. Ya, mudah-mudahan semoga kita semua tuh begitu ya. Tidak dihisab, langsung dikasih catatan amal dengan tangan kanan. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ilahnya orang ujian lulus. Jadi nggak ditanya lagi Pak Ustadz? Enggak, dikasih buku aja. Kayak ditanya-tanya itu. Oh, Masya Allah. Dosa sudah ditutupi begitu Pak Ustadz? Ya, dia sejak hidupnya berhati-hati, apa saja berhati-hati. Ada seperti orang kafir itu ya. Orang kafir itu tidak pakai ditanya, langsung dilemparkan neraka itu. Astagfirullahaladzim. Ya, ada misalnya hisab-hisab ditanya.
ditanya itu ada. Di dalam Al-Quran tuh, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Orang-orang kafir itu semua perbuatan baiknya menjadi dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Itu tuh keadaan yang paling mengerikan ya. Kita berbuat baik, perbuatan baik kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Ya, Ibu bisa lihat ya dalam surah Al-Kahfi. Nih, ini kebalikannya ini. Dibacanya surah Al-Kahf atau Al-Kahfi dari ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ya, katakanlah hai Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Orang yang paling rugi, ya, orang yang paling merugi perbuatannya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang yang perjuangannya tersesat fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya. Mana perjuangan di dunia yang tersesat? Yaitu mereka-mereka yang menjadikan barang-barang haram sebagai komoditi jualannya itu. Itu tersesat itu. Berjuang mereka untuk hidup, tapi barang yang mereka jual, jasa yang mereka jual adalah barang-barang jasa-jasa yang haram. Wahum yahsabuna, sedang mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah memperbuat perbuatan yang sebaik-baiknya. Orang tersesat mengira perbuatannya baik. Apa katanya? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Waliqaihi, dan ingkar akan perjumpaannya dengan Allah. Enggak percaya bahwa besok akan bertemu dengan Allah. Ya. Fahabitat a'maluhum, maka batallah, hapuslah semua perbuatan baik mereka. Apa katanya? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Fala nuqimu lahum, maka kami tidak tegakkan untuk mereka. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, waznan, timbangannya. Ya, jadi di hari kiamat tidak dinilai perbuatannya, tidak ditimbang. Jadi Allah tidak mengadakan timbangan untuk dia. Udah nggak ada, pokoknya langsung dimasukkan ke neraka saja. Nah, jadi terbalik dengan yang tadi itu. Waduh, hidupnya hati-hati. Karena khawatir dihisab. Ya. Maka dia katakan, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya saya waktu di dunia itu mengira bahwa saya akan dihisab. Ternyata tidak dihisab. Ya. Ternyata cuma dikasih buku catatan amal dengan tangan kanan saja. Itu yang membuat dia histeris. Gitu bahasa kita. Iqra'u kitabiyah, baca nih buku saya, baca. Dia sendiri belum baca itu. Dia sendiri belum baca. Ya, tapi yakin yang diberi dengan tangan kanan itu masuk ke dalam surga.
Itu efeknya berhati-hati, atau efek dari takut akan hisab di hari kiamat. Ya, yang seperti ini nih perlu diulang-ulang ya, supaya akal kita, jiwa kita ini terhiasi dengan informasi yang suci. Surah Ar-Ra'd nih ya, Masya Allah. Itu yang ingin saya tekankan ya kemarin nih. Nah, di ayat 22-nya apa yang Allah katakan? وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Penting banget kita mah ayat-ayat seperti ini ya. Penting luar biasa. Apa katanya? Walladzina, dan orang yang cerdas adalah orang-orang yang sabaru, bersabar. Untuk apa bersabar tuh? Harus ada tujuan. Jadi orang berusaha itu punya tujuan. Apa tujuannya berjuang? Dia bersabar tujuannya adalah ibtigha'a wajhi rabbi, untuk menggapai wajah Tuhan mereka. Tuh. Untuk apa ngaji? Supaya besok bisa melihat wajah Allah. Tuh begitu tuh tujuan tuh. Untuk apa kerja? Supaya besok melihat wajah Allah. Apa saja supaya Allah ridho, supaya besok melihat wajah Allah, karena ridho Allah itu sama dengan melihat wajah Allah. Ya, kita masuk sering bahas ini kan. Seperti di surah At-Taubah ayat 72 tuh. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Ya. Waridwanu minallahi akbar. Waridwanu minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah itu lebih besar dari semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Apa itu? Melihat wajah Allah. Ya. Terkadang ya orang sudah tua tidak mengerti maknanya sabar. Yang dibahas-bahas sabar itu ada batasnya. Tapi apa sih sabar itu sesungguhnya? Sabar itu apa? Apakah sabar itu identik dengan rimo? Ada sabar, ada syukur. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan untuk urusan orang yang beriman. Ya. Wa inna amrahu kullahu lahu khair wa hadza laisa illa lil mu'min. Dan sesungguhnya bagi orang yang beriman semua urusannya itu bagi dia baik. Dan ini hanya ada pada orang yang beriman saja. In asabathu sarra'u syakara wa hadza khairun lahu. Nah, apabila dia diberi banyak kemudahan oleh Allah, dikasih banyak keluasan rezeki, maka dia bersyukur dan ini lebih baik bagi dirinya. Begitu juga kalau ditimpa musibah, ditimpa kesempitan, ya dia bersabar. Dan dia merasakan bahwa ini yang lebih baik. Nah, tapi itu apa itu sabar? Ya, sabar itu bertahan. Bertahan dengan beban atau apa saja yang menyakitkan. Itu sabar. Satu ya. Terus yang kedua, bersabar itu adalah perjuangan dengan strategi yang benar. Jadi sabar itu bukan pasrah, tidak identik dengan pasrah. Maka Allah mengatakan, iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika di antara kalian ada 20 orang yang bersabar, maka akan bisa mengalahkan 200 tentara kafir. 200 orang kafir. Gitu. Ini kan dalam perang tuh. Enggak ada dalam perang itu menyerah begitu.
Sabar itu bukan menyerah, tapi berjuang. Berjuang dengan strategi yang benar. Itu ya. Jadi diingat nih ya, apa saja tujuannya karena Allah. Ya. Kenapa menjalankan ibadah? Kenapa berbuat baik supaya melihat wajah Allah? Kenapa kamu tinggalkan itu yang enak? Ya ini kan maksiat. Ya tapi kan enak. Enggak. Nanti Allah tidak ridho. Saya mah apa saja supaya Allah ridho. Nah, ini nih yang ibtigha'a wajh rabbihim. Kalau dia melaksanakan apa saja supaya Allah ridho, wah itu tuh ya. Yang Allah katakan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran kepada orang yang mengikuti ridhonya. Apa saja supaya Allah ridho. Jadi apa yang Allah katakan? Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah media. Media Allah untuk memberikan hidayah. Kepada siapa? Manittaba'a ridwanahu. Kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah. Apa saja supaya Allah ridho. Dikasih hidayah oleh Allah dengan Quran. Petunjuk kemana? Subulas salam. Ke jalan-jalan kesuksesan. Jalan-jalan kesejahteraan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah keluarkan mereka dari banyak sekali kegelapan menuju cahaya yang terang. Biiznihi, dengan seizin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah kasih hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Tapi intinya ini ya, memperbaiki niat supaya besok bisa melihat wajah Allah. Gitu ya. Puasa hari Arafah menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Itu apa tuh namanya? Itu namanya kompensasi. Bukan tujuan. Nah, saya puasa supaya dosa-dosa saya setahun sebelum dan setelahnya itu dihapus. Itu mah bukan tujuan. Itu mah pahala. Jadi tujuannya seperti apa? Tujuannya satu saja, supaya besok bisa melihat wajah Allah. Gitu ya. Wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan atau menegakkan sholat. Bagaimana itu sholat bisa ditegakkan? Ya, sholat bisa ditegakkan dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Karena sholat ini Allah jadikan seperti polisi. Sholat itu harus berfungsi sebagai polisi bagi kita. Nah, untuk mengetahui aturan-aturannya, ya buka surah Al-Ankabut ayat 45. Ibu, Bapak jangan bosan kalau saya mengatakan Al-Ankabut ayat 45. Karena ini pokok. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Baca dan ikuti Alkitab yang telah diwahyukan kepada Muhammad. Jangan sekedar dibaca, tapi diikuti. Dipraktekkan. Dibaca, difahami, dipraktekkan. Gitu ya. Kenapa dari utlu dulu? Ini namanya ilmu. Membaca tuh biangnya ilmu. Kalau tidak membaca, mana dapat ilmu? Ya. Jadi basicnya itu mesti ilmu. Baru Allah katakan wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat. Kenapa? Karena sholat tidak bisa tegak tanpa mengikuti Al-Quran. Gitu.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Karena salat itu berfungsi sebagai polisi bagi kita. Siapa saja yang salatnya tidak berfungsi sebagai polisi yang melarang perbuatan keji dan mungkar, ya berarti itu menunjukkan sejahat-jahatnya manusia itu. Sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar. Ini namanya orang yang jahat ya. Sudah dikasih tahu sama polisi, jangan. Orang kalau sholat ya mengikuti Al-Quran, polisinya berarti hidup. Ya, itu hidup, sholatnya itu berfungsi. Tapi ini sholat, korupsi, menghina. Wah, ya sholatnya tidak punya fungsi. Ya, maka Allah katakan fawailul lil musallin. Ya, celaka orang-orang sholat, bukan orang yang tidak sholat. Orang enggak sholat sih langsung masuk neraka aja. Ini orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat tapi lupa dengan sholatnya. Mana tuh? Ya sholat itu punya hak-hak. Ya, hak sholat pertama adalah agar ditaati untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, orang sholat itu harus ikhlas, ya, jangan pelit, jangan bakhil, memperhatikan masyarakat sekitar, anak-anak yatim, orang-orang miskin, begitu dalam surah Al-Ma'un. Mana tuh orang sholat yang celaka? Ya, lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'una, mereka riya wa yamna'una al-ma'un. Ya, sudah riya, bakhil, pelit. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Ini ada rahasia nih di sini nih. Kenapa Allah katakan razaqnahum? Kami telah rizkikan kepada mereka. Untuk difahami bahwa harta yang ada pada kita itu pemberian dari Allah. Ya, supaya kita ringan untuk berinfak. Gitu ya. Sirran wa alaniyatan, baik dalam dengan cara diam-diam ataupun terang-terangan. Ya, kalau orang infak itu terang-terangan bagus, sembunyi-sembunyi bagus. Dua-duanya dipuji oleh Allah. Ya. Allah mengatakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi, kalau kalian tampakkan sedekah-sedekah itu fa ni'mahi, maka itu pemandangan yang sebaik-baiknya. Pemandangan yang sangat lembut, yang halus, yang bagus sekali. Ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum, kalau kalian berikan, kalian sembunyikan, kalian rahasiakan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi dua-duanya dipuji oleh Allah. Ya, baik yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Saya mau sedekah untuk anak yatim, panggil anak yatim kemari. Boleh, bagus. Ya, saya mau ini rumah nih diinjak anak-anak yatim. Mau anak-anak yatim berdoa, baca Quran di sini. Ya, bagus itu, bagus. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata, dan menolak dengan kebaikan keburukan, menolak keburukan dengan kebaikan, menolak efek buruk dengan efek perbuatan baik. Jadi kapan orang berbuat buruk, cepat-cepat berbuat baik. Tapi ini mah luas maknanya ya. Ya, seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, iringi perbuatan yang
jelek itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Allah katakan ulaika lahum uqbad dar, mereka itu berhak memperoleh uqbad dar. Apa itu uqbad dar? Uqbad dar itu jannat, surga-surga. Ya. Kita tinggal merujuk ya ke ayat berikutnya sampai ayat 24. Ya, ini yang ingin saya tekankan kembali ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk di tapi ini kan sudah kita bahas ini. Ya, sasarannya sudah kita bahas. Nanti kita masuk di bahasan nomor 148. Bahasan 148 ini. Ya, bahasan 148 ini akan banyak bicara tentang buruj. Buruj tersyihab. Ustaznya nggak ngerti kalau nggak belajar ini. Ini ilmu astronomi ini. Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Yuk, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Bu Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustadz atas pembahasan dari pertanyaan yang saya kirimkan melalui kemarin. Ya, sebetulnya memang ini kan udah Ustadz terangkan. Ya, mungkin sayanya yang masih belum memahami untuk menyampaikan kepada kawan yang bertanya. Kemudian tadi ada Ustadz sampaikan Allah memberi hidayah dengan Al-Quran kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah dan ke jalan-jalan, dan nanti Allah memberikan ke jalan-jalan kesuksesan. Ini surat apa Ustadz? Tadi saya tidak nangkap Ustadz. Ya, ini ya. Kata kuncinya adalah subulas salam. Ya, subulas salam. Subulas salam. Al-Maidah ayat 16. Ini ya, Al-Maidah ayat 16. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam. Dan seterusnya. Baik, ada lagi? Syukran Ustaz. Afwan. Apa? 1, 2, 3. Terasa. Ya, cukup Bu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Edi ya, Pak Edi. Oh, ini Pak Edi yang Granada. Pak Edi. Ya, maaf Ustaz, saya ingin klarifikasi mengenai ulul albab ini yang begitu mendetail ya, yang dari beberapa ayat yang berturut-turut taruh dilihat. Lalu di dalam Ali Imran 180 berapa itu kira-kira ulul albab ini tapi ditekankannya adalah pada mereka yang berzikir pada berdiri, duduk, berbaring. Nah, apakah itu ada sama ulul albabnya atau itu salah satu saja dari tanda-tanda atau sifat-sifat orang ulul albab yang ada pada 180 berapa 188 itu atau berapa itu? 190. 90 ya itu. Apakah itu sama juga sebetulnya Ustaz? Hanya penekanannya saja bahwa di sana itu albab itu adalah bagi mereka yang berzikir. Mohon itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Edi, tentang ulul albab di dalam Al-Quran itu ada di 16 tempat. Alhamdulillah.
Ada di 16 tempat. Orang banyak membahasnya, orang tahunya di ayat 190 aja dalam surah Ali Imran. Oh, ulul albab, tentang orang yang cerdas kriterianya seperti apa, ada di dalam Al-Quran. Ada 16 tempat. Semuanya membutuhkan sesi tersendiri. Ya. Nih. Ini tentang ulul albab. Ada di 16 tempat. Ya, ini Al-Quran ini, Masya Allah, Pak Edi. Ya. Tadi kita baru di surah Ar-Ra'd aja kan, di sini nih. Jadi ini untuk apa namanya, ukuran kita. Kita sudah menjadi ulul albab apa belum? Ya Allah, ya Rabbi. Ya, nanti satu ketika kita akan bahas ya, dikit-dikit ya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Wah, ini Al-Baqarah ayat 269 nih. Wis, dalam sekali. Ya. Insya Allah satu ketika kita akan bahas lagi tentang ulul albab. Tadi baru Ar-Ra'd aja, Pak. Ya, Ustaz. Juga belum selesai itu. Quran Lautan. Al-Baqarah 197 juga Ustaz. Ya. Mudah-mudahan saya masih dikasih umur, Ustaz, ya. Amin. Orang kalau belajar Al-Quran itu dicatatnya sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Ya, kita belajar begini nih, dicatatnya sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Kayak orang perang pahalanya. Bentar. Oh, hilang suaranya ya? Enggak, Bu. Ambil wudhu. Ustaz. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Maryam, sayang. Atau siapa ini? Assalamualaikum Ustadz. Kenapa Salam. Maryam nangis? Kok nangis? Jangan nangis, nanti cantiknya hilang. Iya, nangis. Tuh kan, cantik tuh kalau nggak nangis. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada surat Al-Ankabut Pak Ustadz itu yang janganlah mengambil pelindung selain Allah, itu bagaikan berumah di sarang laba-laba yang mudah hancur pengertiannya.
Nah, ini kan mengandung ulil albab juga, Pak Ustadz. Untuk kaum yang berpikir melalui perumpamaan yang sangat benar dan diangkat sebagai nama surat gitu. Yang saya tanyakan, kalau ada yang begini, Pak Ustadz, yang tersirat dan tidak tersirat ini, apakah itu al-hada apa al-misyak tadi, Pak Ustadz? Yang kita pahami. Itu petunjuk kan, yang jelas itu petunjuk. Iya. Ya itu pertanyaannya, terima kasih. Jadi begini ya, al-ahdu sama al-mitsaq ini hubungannya dengan perjanjian. Ya, sekarang ya di surah Al-Ankabut ayat berapa tadi Ibu? Ayatnya saya lupa Pak Ustadz, yang mengambil pelindung selain Allah. Ya itu ya, yang kamathalil ankabut ya. Ittakhadal baita. Kamathali Surah Al-Ankabut. Iya. Surah Al-Ankabut, Ustaz. Iya. Ya, surah Al-Ankabut ayat 41. Ini kan maksud Ibu kan? Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun. Ini bukan tentang perjanjian ya ini. Kalau ini tentang tergantungnya, tentang perlindungan. Di antara orang ada yang mengambil pelindung untuk mereka dari jin, dari setan, dari nenek moyang mereka yang sudah mati, roh-roh jahat. Ya. Jadi ini Allah kasih perumpamaan ya, orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah itu seperti ankabut, ya, seperti laba-laba ya, yang membuat rumah. Laba-laba tuh bikin rumah, itu rumahnya itu rumah paling lemah itu. Diterjang angin sedikit saja hancur deh. Gitu ya. Ini kan namanya kan perumpamaan. Dalam perumpamaan itu ya ilmunya ilmu analogi, ilmu qiyas. Ya, menganalogikan sesuatu itu harus dengan variabel yang sama. Itu teorinya seperti itu. Apakah ini sudah mengandung variabel yang sama? Sama. Iya, ya. Siapa yang mengambil perlindungan? Yaitu laba-laba itu. Dia bikin perlindungannya dengan sarangnya sendiri begitu. Nah, itu dijadikan sebagai perumpamaan untuk orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Lemah. Siapa saja selain Allah dijadikan pelindung itu lemah. Ya. Ini nih cara Allah untuk mengentaskan kita dari ketergantungan kepada makhluk Allah dalam urusan perlindungan. Wah, ini ada kita ada dilindungi oleh polisi, kita ada PPKM terus jalan aja. Itu pelindung selain Allah tuh begitu. Ya. Supaya apa saja kepada Allah. Ya, hal-hal yang hubungannya dengan perlindungan. Kan kita mah sudah baca itu. Setiap hari kan a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Minasyaitani, dari setan ar-rajim yang terkutuk. Jadi
Kalau makna a'udzubillah bi-nya dimaknain apa nih? Bi-nya dimaknain misalnya dengan atau kepada. Aku berlindung dengan Allah. Berlindung dengan Allah berarti menjadikan Allah sebagai perlindungan, sebagai alat untuk berlindung. Kalau orang terkena hujan, dia berlindung dengan payung. Ya. Tapi kalau berlindung dengan Allah, ya perlindungan yang tidak ada yang lebih kuat daripada perlindungan Allah. Itu yang disebut dengan al-hisnul hasin. Ya, benteng yang paling kuat. Ya, nggak ada benteng yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita terjemahkan dengan. Kalau kita terjemahkan aku berlindung kepada Allah, ya kita harus lari kepada Allah. Kita harus lari kepada Allah supaya kita dilindungi oleh Allah. Ya, dua-duanya boleh. Jadi berlindung kepada Allah itu berlindung dengan perlindungan yang tidak akan ada lawannya. Ya, benteng terkuat. Kita kalau zikir pagi petang ada kan bukunya namanya apa? Kitabnya kitab zikir pagi petang itu Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Ya, bentengnya orang Islam. Apa isinya? Isinya zikir. Zikir pagi dan petang. Nah, itu ya. Jadi ini hubungannya dengan perlindungan bukan perjanjian. Sehingga tidak dikaitkan dengan al-ahdu atau al-mitsaq. Oke, jelas Ibu Ana? Ya, syukran Pak Ustadz. Syukran. Baik. Enough. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Misha. Ya, sedikit saya mau tanya. Saya mendapat video yang mengatakan bahwa otak manusia itu lebih mudah menyimpan hal-hal buruk dibandingkan hal-hal baik. Sehingga kalau melakukan satu perbuatan buruk, kita harus lawan dengan 3 perbuatan baik. Bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Ya, saya tidak ngerti dasarnya dari mana. Saya tidak ngerti dasarnya. Dasar dia bicara itu dari mana? Tapi yang saya ketahui dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, dengan sanad mereka dari Nu'man bin Bashir. Saya sudah pernah ceritakan kepada Ibu. Mayam kok pangku di Bapak mau ngajar dulu ya? Mayam mau turun? Ya udah. Jadi hadisnya bunyinya bagaimana? Nu'man bin Bashir mengatakan sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa asyara bi udhunayhi ila wa asyara bi sabbabatayhi ila udhunayhi. Yaqul. Jadi Nu'man bin Bashir mengatakan saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia katakan saya mendengar dengan telinga saya. Nah, di dalam ilmu hadis ya, apa saja disandarkan kepada panca indera itu hadis itu kuat. Saya mendengar, saya melihat, nah, itu kuat. Terus dia katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat, dan antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang abu-abu, yang mirip-mirip, ya mirip halal, mirip haram, nggak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, yang perkara ini tidak banyak diketahui oleh manusia. Ya, artinya untuk mengetahuinya butuh ilmu yang spesial, ilmu khusus, ilmu yang kuat. Orang awam tidak bisa itu.
Jadi karena ini masalah yang pelik, masalah yang syubhat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih tips agar kita tidak jatuh ke masalah syubhat. Beliau mengatakan, "Famanit taqash syubuhat," maka barang siapa menjaga dirinya dari yang syubhat-syubhat, istabra'a lidinihi wa li'irdihi, maka ia telah membebaskan dirinya untuk agamanya dan untuk kesucian jiwanya. Jangan sentuh-sentuh yang syubhat. Wa man waqa'a fiha waqa'a fil haram. Siapa yang terjerembab dalam syubhat, maka pasti ia akan jatuh ke dalam jurang yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'ad fi. Ya, seperti seorang penggembala menggembala kambingnya di sekitar daerah terlarang yang hijau royo-royo. Hampir saja dia itu bukan menggembala di sekitar daerah yang dilarang, justru dia menggembalanya di daerah yang terlarang. Kenapa? Kambing tidak punya akal kok, tidak punya otak. Terus Rasul mengatakan, ala inna likulli malikin hima. Diingat-ingat yang benar. Setiap penguasa itu ada memiliki daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Diingat, camkan baik-baik. Sesungguhnya daerah khusus Allah itu, daerah terlarang Allah itu adalah apa saja yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat atau idza saluhat sairu jasadihi. Wa idza fasadat fasada sairu jasad. Diingat ya, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila ia bagus, semuanya bagus. Tapi apabila dia jelek, semua jasadnya jelek. Ala wa innahal qalbu. Diingatlah mudghah atau segumpal darah itu adalah qalbu. Ya, yang maknanya bisa jantung, bisa hati. Baik. Kenapa nih saya bawakan ini? Saya hendak membawakan begini ya. Jadi manusia itu rajanya adalah hatinya. Ya. Terus dia punya tentara. Ya. Tentara lahir, tentara batin. Oke ya. Tentara lahir apa? Tentara lahir nih ya, panca indera, tubuh dia. Tubuh, panca indera, ini tentara lahir. Ini harus dilatih menjadi kuat. Kenapa? Kalau tentaranya kuat, rajanya kuat. Nah, di sana ada tentara batin. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif ini akal sehat. Yang negatif ini adalah hawa nafsu. Nah, pengetahuan bagi orang yang akalnya sehat, menyerap pengetahuan yang baik itu gampang. Menyerap pengetahuan yang jahat itu susah. Kalau akalnya sehat. Kenapa orang mudah menerima, sel otaknya mudah menerima informasi-informasi yang buruk? Karena akal dia tidak sehat. Kenapa akalnya tidak sehat? Hawa nafsunya lebih dominan. Itu masalahnya. Ya, hawa nafsunya lebih dominan. Orang yang hawa nafsunya lebih dominan ini harus dikasih obat. Ya, obatnya adalah Al-Quran. Itu. Kalau hawa nafsunya dominan, dia lebih kuat daripada akal sehatnya, dia akan mengkudeta raja. Ya, rajanya diperintah untuk ditekan untuk melakukan apa yang dia inginkan.
ya terjadilah zina, korupsi segala, asalnya dari syahwatnya. Syahwat ingin kaya, syahwat ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara apapun. Kenapa? Karena akalnya sudah tidak berfungsi. Jadi orang yang mudah menyerap informasi yang buruk, ya, untuk menghapusnya butuh 3 kali kerja. Akal yang sehat ini menunjukkan bahwa orang ini terlalu banyak menyimpan informasi yang buruk, sehingga untuk mereplisnya tidak mudah. Ya, nah di sini ya, menurut Imam Ghazali ya, agar kita melatih akal itu lebih dari syahwat. Syahwat juga, kenapa? Karena kalau lebih kuat, nasihatnya akan dikalahkan, akan dibunuh sama dia. Untuk apa? Untuk mengkudeta hati. Sehingga hati ini isinya bukan akal, tapi isinya informasi yang dia terima adalah dari syahwat. Maka kata Imam Syafi'i, Kemana Ustaz? Hilang Ustadznya, keluar Ustadznya. Sedang menerangkan intinya justru ya. Mudah-mudahan cepat masuk lagi. sampai mana tadi ya? Intinya itu. Kolbu yang baik melahirkan akal sehat. Dari Imam Syafi'i. Jangan ganggu Bapak. Menyimpan info buruk harus berupaya 3 kali lipat agar mengisi info yang baik. Ya, jelas lah. Maksud saya begini ya, kalau itu tidak salah ya, informasi yang buruk itu mudah diserap oleh akal tuh, nggak salah itu. Tapi untuk menghapusnya harus dengan takwa itu. Obatnya itu Quran. Mau dihapus dengan olahraga apa segala untuk melupakannya akan datang lagi. Ya. Karena apa? Karena rumusnya informasi yang buruk yang dia nikmati itu dia akan tercengkeram oleh informasi yang buruk itu. Ya, seperti orang yang merasa nikmatnya perbuatan jahat, perbuatan dosa, narkoba, zina, pornografi, pornoaksi, dia nikmati itu, mau keluar itu susah. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh keburukan itu. Obatnya apa? Obatnya adalah Al-Quran. Obatnya adalah takwa. Nggak ada lagi obatnya. Bukan usaha secara lahiriah begitu. Ya, meskipun itu bisa jadi terapi. Saya mau kasih ilustrasi. Itu Imam Syafi'i, waktu masih kecil dia, main dengan kawan-kawannya, entah tidak disebutkan mainnya apa ya. Ya, biasanya kalau anak kecil mainnya main kelereng ya. Kalau di desa kita atau di sana nggak tahu lah. Terus ada seorang gadis lewat, androknya diterpa angin sehingga tersingkap betisnya kelihatan. Itu beberapa halaman hafalan Qur'annya Imam Syafi'i rontok. Jadi dia kepusingan. Sedemikian cepatnya tuh hafalan hilang gara-gara betis. Akhirnya apa? Dia datang ke gurunya, Syekh Waqi'.
Dia katakan sa'altu waqi'an su'a hifdhi fa'aftali bitarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Ya, aku bertanya kepada Syekh Waqi' tentang buruknya hafalan saya. Jadi informasi tentang Al-Quran ini banyak yang hilang. Jadi apa jawabnya? Fa'aftali bitarkil ma'asi. Dia berfatwa kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Ya. Masih kecil anak nih Imam Syafi'i. Waduh, anak zaman sekarang boro-boro begitu ya. Setiap hari malah dicari itu. Nah, astagfirullah. Aduh, anak-anak kita nih. Apa katanya? Fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yu'ta. Karena ilmu Allah itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Tapi pendek kata ya, itu harus diobati. Itu penyakit. Ya, jadi kalau informasi yang buruk itu lebih cepat terserap dan untuk menghilangnya harus dengan 3 kali usaha. Teori itu teori benar, teori sudah benar, sudah bagus ya. Tapi harus yang harus kita lakukan itu pencegahan ya sebelum pengobatan. Dengan takwa. Ya, pengobatannya dengan Quran, baca Quran yang banyak, direplis. Saya kira itu ya untuk sementara. Syukron Pak Ustadz ya, sekarang sudah lebih dijelaskan, sudah paham. Terima kasih. Ya, itu namanya kan penyakit hati. Penyakit hati, penyakit akal. Itu Quran tuh mengatakan apa? Quran tuh mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat akan apa yang ada di dalam hati. Apa itu Quran itu? Wah, Quran istimewa. Anak yang apa Bu? Kalau yang berkebutuhan khusus tuh istilahnya? Special needs. Iya, bukan ada istilahnya. Anak yang autis. Anak yang autis. Ya, Al-Quran tuh bisa ngobati orang kena autis. Iya, betul. Bisa menghafal malah. Caranya gimana? Bisa jadi normal. Bisa jadi hilang autisnya 100%. Normal. Dengan kelebihannya yang tidak hilang. Anak autis kan punya kelebihan, Pak. Pinter. Anak autis punya kelebihan. Caranya bacakan ayat setiap hari. Diajak baca ayat setiap hari, Ustaz ya. Nih ya, saya punya cerita. Ceritanya cerita nyata. Jadi Husain itu hafal Quran juara 2 Husain. Ya, hanya kalah sama gurunya aja Husain. Anak saya nomor 2 tuh. Nah, di wisuda bareng dengan Irsyad. Irsyad ini anak autis asalnya. Jadi ibunya memasrahkan ke gurunya, ke Subang, ke Asyifa itu. Tolong dong ini anak saya, autis anak saya, minta dibimbing supaya dihafal Quran. Ya, gurunya bilang, ustaznya bilang, saya dikasih waktu ya Bu, 2 bulan, 3 bulan. Dia minta 2 bulan perasaan. Kalau saya tidak kuat, nanti saya akan hubungi ibu. Gitu. Ya, sambil puasa, sambil sholat malam, diajari tuh anak. Hari pertama diajarin Al-Fatihah, suruh A'udhu, suruh Ain, suruh Al-Alamin. Nggak bisa Ain, waduh marah. Ya rekal, dibanting, remuk, ketakutan ustadznya. Ya, besoknya lagi diajarin untuk bisa nyetrika celana. Diajarin nyetrika celana, bagian pantatnya kebakar. Waduh marah, Ustadz zalim, apa segala minta ganti. Sampai sebelum 2 bulan sudah normal. Setiap hari baca Quran, setiap hari dia diajarin. Sebelum 2 bulan sudah normal. Akhirnya dia masuk
karena kan lulusan SMA, masuk UIN tuh, UIN Jakarta nih, UIN Syarif Hidayatullah, beasiswa penuh. Normal, nggak ada sisa-sisa autisnya sama sekali. Dengan kecerdasan dan kelebihan hafalan yang di luar batas kemampuan rata-rata. Ya, hafal ayat tuh hafal di mana letak ayat. Ya, tulisan ayatnya di mana, di tengah, di pinggir. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi Quran ini bisa mengobati hati. Hati itu penyakitnya cuma dua, Bu Misha. Penyakit syahwat, penyakit syubhat. Yeah. Kalau syahwat hubungannya dengan keinginan. Kalau syubhat hubungannya dengan pemikiran. Ya, obatnya apa? Obatnya Quran. Yang ngerti, tidak ngerti, baca Al-Quran. Al-Quran itu obat yang sangat manjur. Apalagi kalau ngerti. Saya kira itu ya, Bu Nini. Bapak Ibu sekalian. Syukron Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz sedikit lagi boleh Pak Ustadz? Ya, silakan. Jadi tadi ada riwayat dari Imam Syafi'i waktu kecil yang sedang main. Nah, ini bisa menjadi latar belakang bahwa seorang wanita itu harus menutup auratnya. Disisakan auratnya hanya wajah dan telapak tangan. Iya. Jadi ini bisa jadi latar belakang itu ya. Iya. Kalau latar belakang sih sudah dari kemarin-kemarin, sekarang sudah sempurna ayatnya kan? Iya. Artinya nggak bisa dijadikan sebagai asbabun nuzul. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Ya. Iya. Maksudnya untuk bisa menjelaskan kepada lingkungan. Ya, ada kaitannya lah. Syukran Pak Ustaz. Apa? Baik, kelas ya, Ustaz? Iya, cukup lah. Cukup. Ya, cukup. Sedikit aja Pak Ustadz, sedikit aja. Silakan. Iya, semalam saya tanya lewat YouTube, cuman nggak kejawab karena udah Pak Ustadz yang ngantuk katanya. Terkait sholat Id ini, untuk sebelum sholat Id dilaksanakan itu, untuk iqomahnya itu hukumnya apa ya Pak Ustadz ya, sunnah atau menjadi rukun sholat? Nggak ada iqomah lah. Nggak ada iqomah. Sholat Id nggak ada iqomahnya. Nggak ada adzan, nggak ada qomat lah. Kalau itu yang biasanya as-sholatus sunatan itu nggak ada. Itu apa itu Bang? Ya, itu mah panggilan aja. Aba-aba aja lah. Enggak, semenjak kecil saya selalu ingat banget itu gitu. Jadi di Solo juga ada, begitu di Jakarta malah ada 3 kali sebelumnya setelah as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Ya, kalau di Jakarta waduh, di seni-seni. Iya, sampai 3 kali sebelumnya. Sepertinya, waduh, dibikin. Belum belum naik ke mimbar, setelah mimbar lagi menghadap ke jamaah itu aturannya dari mana saya nggak ngerti. Ya. Nadine itu Bang. Ya, kalau enggak juga nggak apa-apa Ustaz ya. Ya, tidak ada begitu sebenarnya. Tapi itu muncul ada latar belakangnya. Ada latar belakangnya. Dia itu kan bawakan hadits kan. Masyarakat nih khotib mau naik mimbar. Ya, jangan pada bicara ya, menang. Jangan pada ngomong. Ya, itu tuh. Rasul mengatakan siapa yang bicara saat khotib naik mimbar, tuh ya amalnya sia-sia, khususnya hari Jumat tuh. Ya, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Naik mimbar khotibnya. Di Jumat juga begitu ya. Tapi apakah ada sunnahnya begitu ya? Enggak ada. Kalau Jumat di daerah Cirebon juga gitu. Ada yang biasa aja, ada yang pakai doa dulu. Ya, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah gitu kan. Ya, apa tuh? Dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Ya, dan taatilah. Semoga Allah menyayangi kalian. Gitu. Ini kan masyarakatnya tidak paham karena pakai bahasa Arab kan. Ya. Itu tuh latar belakangnya. Ya, apakah boleh? Boleh saja sih, no problem. Ya.
Baik. Ya, jangan lupa puasa hari ini ya, yang belum niat. Insya Allah. Insya Allah. Niatnya sudah dari semalam, Ustaz. Insya Allah. Sudah. Insya Allah. Ini hebat-hebat teman kita puasa. Pahala sehari dapat 2 Udah tahun. mulai dari tanggal 1, Ustaz. Dari tanggal 1 Dzulhijjah udah dapat 9 hari ini, Masya Allah. Mantap, mantap itu. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Tapi minimal hari ini. Sudah terakhir, bukan minimal lagi, Bu. Yang belum puasa maksud saya. Minimal hari ini puasa. Iya. Baik, Kak. Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran. Ustaz mau tanya sedikit, dan Bapak sedikit Ibu aja. semua, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustaz sampaikan Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang banyak dan penuh dengan manfaat dan barokah. Amin. Dan Amin. kita tularkan Amin. lagi kepada yang lainnya ya. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Amin. Ya. Gimana Bu Erni? Sebelum tutup minta doa dari Ustadz untuk ada ipar saya lagi kritis di rumah sakit. Ya. Baik. Bu Erisa tadi mau bicara apa tadi? Mau tanya ini, Ustaz, besok kan kita sholat idnya tuh di rumah sama anak-anak. Iya. Anak-anak saya bingung nanti khutbahnya gimana, katanya Ustaz. Kalau tidak pakai khutbah, apakah sah sholatnya? Ya, sholat id di rumah masing-masing. Bisa sendiri-sendiri, bisa berjamaah. Ya, pakai khutbah sunnah, tidak pakai khutbah sah. Jelas ya? Ya, Ustaz. Karena khutbahnya itu sunnah saja, nggak wajib. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, baik. Siapa lagi yang minta didoakan? Adik saya Ustaz. Ya, Bu Ika. Adiknya Bu Ika. Ya. Saya juga Pak Ustadz, boleh? Iya, boleh dong. Adik dari ayah saya, sekeluarga yaitu Solihin GP Purwanegara, mantan Gubernur Jabar. Iya, namanya sama ya, Pak Solihin. Sekeluarga sedang terpapar COVID, tapi alhamdulillah juga hanya OTG, jadi tidak bergejala berat. Mohon didoakan. Ya. Terima kasih. Saya Ustadz masih positif, yang ayah ibunya sudah meninggal kemarin, Ustadz. Mohon didoakan. Ya, Pak. Saya juga Ustadz, adik kandung saya juga sedang dirawat. Ya. COVID. Ya. Ya, Bapak Ibu semua yang sabar ya. Yang sabar, yang ikhlas, yang terima. Ya, dengan tujuan supaya besok bisa melihat wajah Allah. Yang sabar. Ya. Amin. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk dalam hal ini. Ya. Wafat syahid. Memang buruk kalau syahid. Ya, tapi kita tetap harus kita doakan, kita usahakan, karena itu kewajiban kita. Kitanya sedih, tapi yang wafatnya sudah syahid. Ya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan kafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultani. Amin. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Ya Rabb Adam ya Rabb Musa ya Rabb Isa ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ishfi maradana ya Allah, ishfi maradana ya Allah, ishfi maradana. Innaka anta syafi la syafi'a illa anta wa la shifaa illa shifauka shifana yughadiru saqama. Allahumma sabbirhum wa sabbir ahalihim برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbil alamin. Amin, amin ya rabbil alamin. Syukron Ustaz. Kita sehat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu doanya. Semoga kita semua juga Ibu. Baik. Baik, kita akan berjumpa kembali
dengan Ustadz Solihin di hari Rabu ya, dengan kitab yang sama. Nah, besok tanggal merah libur ya Pak Yamto ya. Iya, sholat Id persiapan. Iya. Oke, baik. Kita sudahkan taklim subuh ini dengan hamdalah. Quran Pak Ustadz, sehat selalu. Quran Pak Ustadz. Assalamualaikum.